semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang bank dalam Islam dan akad-akad bisnis dalam Islam. Sebelumnya, kami mohon izin kepada Ibu Nanda Hidayati selaku dosen pendidikan agama untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Bank dalam Islam lebih kita kenal sebagai bank syariah. Bank syariah adalah sistem perbankan yang operasionalnya berdasarkan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Bank syariah memberikan layanan jasa kepada para nasabah sesuai pada prinsip syariat Islam. Bank syariah juga menghindari masyir, garar, dan zolim. Di bank syariah, nasabah pendanaan menitipkan dananya ke bank syariah melalui dua akad, yaitu akad wadiah atau titip tanam dan akad mudharabah atau investasi. Bank syariah memanfaatkan dana ini untuk melakukan pembiayaan bagi hasil, sewa, atau jual beli untuk nasabah pembiayaan. Besarnya disesuaikan dengan kondisi keuntungan usaha bank atau nasabah pembiayaan. Bagi hasil nasabah pembiayaan disesuaikan dengan kondisi usaha. Hal ini untuk menghindari sifat floating. Terdapat 4 fungsi dari bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, di antaranya yang pertama sebagai manajemen investasi. Artinya, bank syariah diberi kepercayaan oleh nasabah untuk menginvestasikan dana agar diinvestasikan lagi dan memperoleh keuntungan-keuntungan yang nanti dibagi hasil dengan nasabah. Yang kedua, sebagai investasi. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Yang ketiga, sebagai jasa keuangan. Bank syariah menawarkan berbagai jasa berdasarkan upah dalam sebuah kontrak pelayanan. Yang terakhir sebagai jasa sosial. Jasa ini bisa melalui harun hasan, dana zakat, dan dana sosial yang sesuai dengan ajaran Bank Islam. Secara garis besar, terdapat 2 jenis akad, yaitu akad baru dan akad tijarah. Akad baru adalah akad perjanjian yang digunakan tanpa mencari keuntungan atau nirlaba. Tujuan akad baru untuk tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad baru ialah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta untuk sekedar menutupi biaya dikeluarannya. Selanjutnya adalah akad tijarah. Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini digunakan untuk mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas IPIJA jurusan Manajemen S1 dari kelas D123. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Febrina. Saya Giska Nurjaustan. Saya Anissa Rahma. Tujuan kami bertemu Pak Ustadz di sini untuk menanyakan beberapa materi tentang bank syariah dan akad-akad bisnis dalam Islam. Ya, yang pertama itu, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya meminjam uang kepada bank konvensional? Dalam masalah bank konvensional ini sebetulnya diperbolehkan, cuma yang nggak boleh itu yang ada ribanya sebetulnya, ya. Karena yang diharamkan adalah ribanya mutlak, baik hadis maupun Al-Quran itu semua mengharamkan tentang riba, ya. Jadi untuk masalah minjam ini sebenarnya kalau sama siapapun boleh, yang tidak boleh adalah ribanya, itu yang tidak boleh. Yang boleh hanya ribanya. Dan walaupun bank konvensional ini yang dengar-dengar, ya, walaupun belum tahu pasti, yang dia dengar-dengar ke mayoritas mengatakan itu bahwa kalau minjam ke bank konvensional adalah ada ribanya. Ya,
Artinya kalau di situ ada titik ribanya, baik sedikit ataupun banyaknya, itu yang diharamkan adalah ribanya. Kalau minjam-minjam itu kan memang transaksinya, kalau minjam itu emang ada tuntunan syariat. Kalau dia keluar dari syariat berarti diharamkan hukumnya. Nah, kalau meminjam dari bank konvensional kan berarti ada ribanya. Nah, Baik. kalau meminjam dari bank syariah itu apakah diperbolehkan atau enggak? Soalnya kan ya, kalau meminjam dari bank syariah itu tidak ada ribanya. Iya. Lagi ya, kembali ke minjam tadi, semua hukumnya asalnya kan ada 5 ya. Ada hukum haram, halal, mubah, makruh ataupun sunnah. Artinya yang haramnya tadi, ini kan masalah uang ya hitungannya ya. Minjam masalah uang. Kadang mengatakan uang haram, ada bahasa gitu. Sebetulnya tidak ada uang haram, tapi yang disebut haram atau halalnya ini adalah tentang akadnya tadi di awal. Kenapa banyak mengatakan bank syariah itu diperbolehkan, mayoritas lah ya, karena dia memakai syariat Islam. Ya, jadi dia memakai syariat Islam, tidak keluar dari kaidah-kaidah yang telah ditentukan, termasuk adalah kaidah syariat pinjam meminjam ataupun dia menabung di situ. Jadi di awal akad ini memang yang harus diperhatikan ketika seseorang minjem ke bank ya. Ini kan kaitan dengan syariah. Ya banyak yang mayoritas ya, yang sebagian besar insya Allah kalau bank syariah ini sudah mencoba untuk mengikuti syariat-syariat dalam Islam. Selama itu tidak keluar dari syariat Islam, itu diperbolehkan ya kalau pinjam ke bank syariah. Sebagai umat muslim, apakah kita harus menggunakan bank syariah, Pak Ustadz? Maksudnya kita wajib nggak harus pakai bank syariah, apa boleh pakai bank konvensional aja? Iya dulu ya, sebelum ada bank-bank itu kita ini biasa nyimpen di bawah bantal, di lemari lah. Ya itu bang banyak isu, takut yang duitnya banyak, ada tuyul dan saudara-saudaranya dia itu yang ngambil ataupun tak khawatir dicuri. Nah sekarang ini kita ada difasilitasi oleh bank, tertulis disebutkan bank syariah ya, kita lagi bahas bank syariah, dan saya juga sempat ke salah satu BSI ya, ada bank syariah lah dan sebagainya. Itu memang di awal itu akad itu sudah ditentukan ya, akad apa kita minjem, baik kita menabung gitu kan ya, kita menabung syariah ini apakah hanya menabung saja atau ada ambil keuntungan. Menabung aja artinya apa? Uang kita utuh, tidak diambil, tidak dipotong, utuh. Kalau kita mengambil wadiah, hanya nitip bahasanya ya, hanya nitip saja. Ada lagi di situ kirot, itu bagi hasil. Kita bagi hasil, jadi uang kita dipakai, nanti kalau ada keuntungan kita dibagi dari bank syariah tersebut. Uang kita simpan, dia kelola, dan kita dapat hasilnya biasanya kebagian walaupun hanya beberapa persen. Kalau kita hanya sebagai wadiah nyimpan saja udah, uang kita ya hanya segitu. Itu kalau yang sedikit diketahui karena memang punya ini adalah bank syariah. Begini Pak Ustadz, bagaimana seandainya ibu saya meminjamkan uang kepada orang untuk membuka usaha jualan kue, dan orang tersebut bilang kepada ibu saya untuk membagi untung, apakah itu termasuk riba Pak Ustadz? Saya meminjam dan minta untung ya. Nah tadi kembali lagi ya, tadi kalau masalah hukum ini kan masalah hukum tadi ya, hukum riba atau tidaknya. Lagi kan kalau dalam kaidah usul fikih itu al hukmu yaduru ala illatihi, hukum itu bagaimana ilatnya. Ilat itu sebab atau asbabnya. Ya kita minjam uang, nanti kalau ada keuntungannya dibagi, artinya itu sedikit tanda terima kasih lah. Yang penting jangan dipatok sama yang meminjam ya, jangan, artinya sama aja. Kalau jadi baik yang meminjam atau dipinjam nih, dua-duanya harus sama-sama ridhonya. Jangan memberatkan yang dipinjam, jangan ngambil menguntungkan yang meminjam. Ya kalau riba ini kan kebanyakan ya yang kita tahu itu menguntungkan yang dipinjamkan. Kita yang meminjam ini jadi keberatan. Ya itu kan yang jadi haram itu memberatkan orang yang meminjam. Jadi yang meminjamkan itu malah yang ngambil untung banyak. Riba itu ya salah satu yang
yang menjadi salah satu faktor haram adalah memberatkan salah satu pihak. Tapi kalau keduanya ridho dengan ridho, itu diperbolehkan. Ya, tadi menurut sih kayaknya wajar ya kalau kita minjam hasil buat usaha, kita ngasih ke yang kita pinjamkan, yang kita diberi pinjam itu dikasih, namanya kan sedikit, artinya kita rasa bersyukur ya, alhamdulillah hasil kita minjam ini ada untungnya, kita bagi. Ya berarti kesimpulannya kalau masalah bank konvensional maupun syariah tadi, lagi-lagi mayoritas kan tahu ini adalah masyarakat khususnya pemerintah ya, MUI ya, sudah memperbolehkan lari ke bank syariah. Kenapa? Karena mungkin sudah ditinjau bank syariah ini adalah memakai hukum syariah. Artinya selama itu tidak keluar dari syariat agama Islam, itu diperbolehkan. Dan tidak boleh riba di sini tadi salah satu pihak ada yang keberatan. Bahkan riba ini yang selama ini kita dari orang-orang yang memakai riba ini adalah dikejar terus sampai bukan makin kaya ya orang, malah makin hancur karena uang riba tersebut. Ya, karena tadi ada yang diberatkan salah satunya. Ya mungkin sudah semuanya. Sudah. Ya alhamdulillah. Ya mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya.